Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah muncul pertanyaan di dalam hati, mengapa sebuah pikiran kecil yang hanya melintas sekejap bisa berubah menjadi perasaan, lalu menjadi keputusan, lalu perlahan menjadi jalan hidup? Pernahkah diam-diam terkejut ketika sesuatu yang berulang kali dikhawatirkan justru datang menghampiri? Atau sebaliknya, sesuatu yang sering dibayangkan dalam diam tiba-tiba terbuka jalannya oleh Allah. Disinilah para sufi mengajak merenung lebih dalam bahwa realitas tidak pernah dimulai dari dunia luar. Segalanya bermula dari tempat yang jauh lebih sunyi, dari bisikan batin, dari getaran pikiran. Rumi pernah memberi sebuah isyarat halus. Di tempat pikiran membawamu berjalan, di sana kaki akan mengikuti. Sebuah kalimat pendek, namun menyimpan rahasia yang membuat banyak pencari kebenaran terdiam lama. Karena dalam pandangan para sufi, pikiran bukan hanya lintasan. Pikiran adalah benih. Benih yang ditanam jauh sebelum peristiwa lahir terjadi. Apa yang dirasakan hari ini bukan baru muncul hari ini. Ia telah tumbuh dari pola pikiran yang dipelihara tanpa disadari. Ada pikiran yang membawa cahaya, dan ada pikiran yang menjadi bayangan. Keduanya hidup berdampingan. Namun apa yang dipilih untuk diberi perhatian akan perlahan menjadi kenyataan. Bayangkan sejenak, seseorang yang terus-menerus memikirkan kekurangan akan melihat dunia serba kurang. Seseorang yang dipenuhi prasangka buruk akan menemukan bukti-bukti yang menguatkan prasangkanya. Dan seseorang yang hatinya penuh syukur akan merasakan bahwa pintu-pintu rezeki terbuka oleh rahmat Allah, meski jalannya sederhana. Para sufi menyebut pikiran sebagai doa yang tak bersuara. Apapun yang terus berputar di dalam batin, mengirimkan arah, getaran dan niat kepada kehidupan. Dan kehidupan, dengan kehendak Allah, menjawab sesuai warna batin yang dibawa. Maka hati-hati dengan apa yang tinggal di dalam kepala. Hati-hati dengan bayangan kecil yang dibiarkan menjadi besar. Hati-hati dengan cerita yang terus diulang diam-diam dalam diri. Karena cerita itulah yang perlahan menciptakan panggung realitas. Namun peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah ajakan lembut agar lebih sadar. Sebab pikiran yang diarahkan menuju cahaya dapat menarik kebaikan yang tidak terduga. Pikiran yang didekatkan kepada Allah akan menguatkan hati, menenangkan langkah, dan membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata. Rumi berkata, biarkan pikiran-pikiran yang tidak mengangkatmu terbang, pergi seperti debu yang tersapu angin. Sebuah undangan agar rumah batin dijaga dari tamu-tamu gelap, prasangka iri, rasa takut, dan pikiran buruk yang mampu mengubah cahaya diri menjadi kabut. Dan disinilah perjalanan dimulai. Perjalanan untuk memahami bahwa realitas bukan sekadar sesuatu yang terjadi dari luar, melainkan sesuatu yang dibentuk dari dalam. Bahwa dunia adalah cermin, dan pikiran adalah wajahnya. Sebersih apa batin, sejernih itulah yang terlihat. Sekusut apa pikiran, sekelam itulah yang tampak. Maka mari memasuki pembahasan ini dengan hati yang lapang. Dengan kesadaran bahwa pikiran adalah amanah dari Allah, yang bila dijaga, dapat menjadi cahaya yang menuntun jalan. Namun bila dibiarkan liar, dapat menjadi belenggu yang menutup pintu keberkahan. Setiap manusia membawa sebuah cermin di dalam dirinya. Cermin yang tidak terlihat oleh mata, namun memantulkan segalanya dengan sangat jelas. Para sufi menyebut cermin itu sebagai pikiran. Dan apapun yang berada di hadapan cermin itu, disadari atau tidak, akan dipantulkan kembali sebagai pengalaman hidup. Rumi memberi sebuah pelajaran yang terasa sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Dunia yang terlihat hanyalah pantulan dari dunia yang tak terlihat. Maksudnya sebelum sesuatu hadir di luar, ia terlebih dahulu tumbuh di dalam diri. Sebelum datang sebuah kejadian, sudah ada benihnya di batin. Pikiran yang tenang akan melihat dunia dengan jernih. Pikiran yang gelisah akan memandang dunia dengan buram. Dan pikiran yang terikat pada bayangan buruk akan menarik pengalaman yang berwarna sama. Dalam tradisi tasawuf, lintasan pikiran bukan sekadar bayangan kecil. Ia disebut khatir, sebuah lintasan halus yang bisa datang dari bisikan nafsu, dari bisikan kebaikan, atau dari bisikan kegelapan. Para sufi mempelajari khatir seperti seorang penjaga yang mengawasi setiap tamu yang datang ke pintu rumahnya. Ada tamu yang membawa cahaya, dan ada tamu yang membawa keruh. Semuanya harus disadari
agar tidak ada yang masuk tanpa izin. Karena ketika pikiran diterima tanpa pengawasan, ia akan membentuk cerita. Dan cerita yang berulang berubah menjadi keyakinan. Keyakinan yang dijaga akan membentuk sikap. Sikap itu akhirnya menentukan arah hidup. Begitulah cara pikiran mencipta realitas. Tidak secara tiba-tiba, tetapi perlahan diam-diam melalui pola yang terus diulang. Para sufi memahami bahwa manusia tidak hidup di dunia luar saja. Ada dunia lain yang jauh lebih menentukan, yaitu dunia dalam. Dunia tempat prasangka, ketakutan, harapan, keyakinan, dan doa mengambil bentuk. Ibnu Arabi menyebutnya alam khayal, yaitu alam imajinasi spiritual. Bukan imajinasi sembarangan, tetapi ruang batin tempat bentuk-bentuk halus tercipta sebelum hadir di kehidupan nyata. Di alam khayal, pikiran bukan bayangan kosong. Pikiran adalah benih. Benih itu akan mendapatkan bentuk ketika disiram dengan perhatian, diulang dalam batin dan diwarnai oleh perasaan. Jika disiram oleh ketakutan, tumbuhlah kecemasan. Jika disiram oleh keinginan buruk, tumbuhlah konflik. Jika disiram oleh harapan baik, tumbuhlah jalan-jalan yang tidak disangka. Rumi mengingatkan, apa yang diisi di dalam batin, itulah yang akan ditemukan di jalan. Pesannya jelas, jagalah yang ada di dalam sebelum menuntut sesuatu dari luar, dan inilah perenungan yang sering terlewat. Manusia sering mengira masalah dimulai dari keadaan sekitar, dari orang lain, atau dari situasi hidup. Padahal banyak badai yang datang bukan dari luar, tetapi dari pikiran yang tak pernah ditenangkan. Banyak pintu yang tertutup bukan karena dunia keras, tetapi karena pikiran dipenuhi bayangan gelap. Para sufi tidak meminta untuk menghilangkan semua pikiran buruk. Itu mustahil. Yang diajarkan adalah kesadaran, agar lintasan yang datang tidak langsung dipercaya. Seperti melihat awan lewat di langit, datang, namun tidak disimpan, lewat namun tidak dipegang. Karena jika awan gelap disimpan, hujan pun turun di dalam diri. Dan hujan itu berubah menjadi beban, menjadi kabut, menjadi cara memandang dunia yang keliru. Sementara pikiran baik, pikiran yang membawa cahaya, pikiran yang mengarah pada syukur, pada doa, dan pada kedekatan dengan Allah, itulah cahaya yang membersihkan cermin batin. Ketika cermin bening, segala sesuatu tampak apa adanya. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Keputusan jadi lebih jernih. Langkah jadi lebih mantap. Hati jadi lebih lapang. Inilah inti ajaran para sufi, bahwa realitas luar adalah sahabat dari realitas dalam. Apa yang dibawa di batin, itulah yang akan ditemui di perjalanan. Setelah memahami bahwa pikiran adalah cermin batin dan benih realitas, para sufi melangkah pada tahap berikutnya. Menjaga pikiran agar tidak mengarah pada kegelapan dan mengarahkannya kepada cahaya yang datang dari Allah. Karena dalam perjalanan spiritual, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan dunia luar, tetapi mengalahkan badai yang muncul di dalam diri. Para sufi menyebut penjagaan ini sebagai muraqabah. Keadaan ketika batin selalu sadar akan apa yang sedang terjadi di dalam pikiran. Bukan untuk menolak, bukan untuk memaksa, tetapi untuk menyaksikan setiap lintasan dengan penuh kejernihan. Muraqabah mengajarkan bahwa tidak semua yang melintas harus dipercaya. Ada pikiran yang hanya mampir, ada yang berupa godaan, ada yang datang dari kebiasaan lama, ada yang berasal dari bisikan nafsu, dan ada yang membawa cahaya kebaikan. Ketika batin melihat lintasan negatif, para sufi tidak melawannya dengan ketakutan. Mereka melihatnya seperti angin yang lewat, dirasakan namun tidak diikuti. Karena apapun yang dilawan dengan keras, seringkali justru tumbuh semakin kuat. Sebaliknya, lintasan yang baik, yang membawa ketenangan, syukur, dan ingatan kepada Allah, diterima, dipeluk, dan diperkuat. Disinilah latihan tafakur menjadi penting. Tafakur bukan hanya berpikir, tetapi merenungkan dengan hati, merenungkan nikmat yang tersembunyi, merenungkan perjalanan yang telah dilewati, merenungkan betapa banyak pintu-pintu kecil yang dibukakan Allah tanpa disadari. Ketika tafakur dilakukan, pikiran yang liar menjadi jinak, hawa nafsu menjadi tenang, dan batin mulai kembali selaras. Para sufi juga menjaga pikiran dengan menghadirkan syukur. Karena syukur bukan hanya lisan, tetapi cara melihat dunia. Syukur membuat pikiran tidak mudah terseret gelap. Syukur membuat hati tetap terang meski keadaan tidak sempurna. Syukur mengubah kekurangan menjadi pelajaran
dan kelebihan menjadi amanah. Ada pula satu praktik yang sederhana namun sangat kuat, mengganti lintasan buruk dengan doa. Ketika muncul prasangka, digantikan dengan doa kebaikan. Ketika muncul ketakutan, digantikan dengan doa perlindungan. Ketika muncul pikiran negatif terhadap seseorang, digantikan dengan doa agar Allah melapangkan hatinya. Dengan cara ini, pikiran buruk tidak diberi ruang untuk tumbuh. Ia berhenti sebagai tamu yang datang lalu pergi, tidak sempat mengubah wajah batin. Rumi pernah berpesan, biarkan hanya yang membawa kedamaian tinggal di dalam dirimu. Kalimat ini bukan sekadar nasihat, tetapi fondasi pembentukan realitas. Karena apa yang tinggal di dalam diri akan membentuk dunia yang terlihat. Para sufi juga menjaga pikiran dengan menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Ketika seseorang merasa diperhatikan oleh Allah, pikiran-pikiran buruk menjadi enggan tinggal. Karena tidak ada ruang bagi kegelapan ketika hati dipenuhi cahaya kehadirannya. Inilah alasan mengapa zikir menjadi amalan utama kaum sufi. Zikir bukan hanya menggerakkan lidah, tetapi menghidupkan hati. Ketika hati hidup, pikiran ikut tenang. Ketika hati terang, pikiran ikut bening. Ketika hati kembali pada Allah, segala bayangan gelap memudar satu persatu. Dan pada akhirnya, seluruh latihan ini membawa pada satu kesimpulan besar, bahwa manusia menjadi seperti apa yang paling sering dipikirkan. Pikiran yang bersih menciptakan realitas yang bersih. Pikiran yang penuh harap memperkuat langkah. Pikiran yang dekat dengan Allah membawa kehidupan menuju keberkahan. Realitas yang dialami hari ini mungkin tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tetapi cara memandang, memahami, dan menanggapi realitas itu berasal dari pikiran yang dijaga. Ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam perjalanan batin. Mengapa beberapa kejadian datang berulang? Mengapa kisah yang sama hadir dalam bentuk yang berbeda? Mengapa rasa kecewa yang dulu pernah melukai tiba-tiba muncul kembali melalui orang yang berbeda? Mengapa pengkhianatan, penipuan, dan kepahitan seperti mengikuti dari satu fase ke fase lainnya? Para sufi tidak melihat kejadian berulang sebagai kebetulan. Mereka memandangnya sebagai cermin yang belum dibaca, pesan yang belum dipahami, atau pelajaran yang belum ditarik akar terdalamnya. Rumi mengungkapkan sesuatu yang sangat halus. Apapun yang mengejarmu adalah sesuatu yang belum selesai di dalam dirimu. Artinya ketika sebuah pola terus datang, ada sesuatu yang perlu disadarkan di dalam batin, bukan sekadar mengubah keadaan luar. Kejadian pahit yang berulang bukan berarti takdir memberi hukuman. Ia lebih mirip sebuah pintu yang terus diketuk agar batin melihat lebih jernih. Bukan tentang kesalahan masa lalu, tetapi tentang pola batin yang belum disembuhkan. Dalam pandangan para sufi, ada beberapa sebab mengapa kejadian pahit selalu datang kembali. Pertama, pola pikiran yang belum dibereskan. Ketika batin menyimpan keyakinan gelap, misalnya dunia kejam, orang tidak dapat dipercaya, atau cinta pasti berakhir luka, pikiran itu menjadi magnet halus yang menarik pengalaman serupa. Bukan karena pikiran memiliki kekuatan supranatural, tetapi karena pikiran mempengaruhi cara membaca tanda, cara memilih orang, dan cara menanggapi sesuatu. Jika hati terluka tetapi tidak disembuhkan, ia akan memilih yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kedua, pelajaran yang belum dipahami. Para sufi percaya bahwa setiap pengalaman membawa hikmah. Namun ketika hikmah itu belum diambil, pengalaman tersebut bisa datang kembali sebagai pengingat. Ketika seseorang belum belajar batasan, ia bertemu dengan orang-orang yang melampaui batas. Ketika seseorang belum belajar menegaskan harga diri, ia bertemu dengan orang yang meremehkannya. Ketika seseorang belum belajar melepaskan, ia bertemu lagi dengan bentuk-bentuk keterikatan yang menyakitkan. Allah tidak mengulang kejadian untuk menyiksa, tetapi untuk menyempurnakan pemahaman. Ketiga, hati yang belum dibersihkan dari luka lama. Luka lama yang tersimpan di dasar batin seringkali menjadi jendela tempat dunia dilihat. Jika jendela itu retak, apapun terlihat seperti ancaman. Jika jendela itu buram, kebaikan pun tampak samar. Kejadian berulang terkadang muncul sebagai ajakan lembut. Sudah waktunya membersihkan yang lama agar tidak membawa bayangannya ke masa depan. Keempat, ketidakseimbangan antara pikiran dan hati. Ada kalanya pikiran ingin maju, tetapi hati masih terikat pada masa lalu. Ingin percaya tetapi takut, ingin dekat tetapi waspada.
Ingin bahagia tetapi cemas kehilangan. Ketidakseimbangan ini menciptakan pola yang berulang. Seseorang bergerak maju, namun tetap membawa bayangan lama. Dan bayangan itu memanggil kejadian yang sama. Kelima, rahmat yang tersembunyi di balik cobaan. Para sufi memandang cobaan bukan hanya sebagai ujian, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan dari Allah. Ada pengkhianatan yang membuat seseorang menghindari jalan yang salah. Ada penipuan yang menyelamatkan dari masa depan yang lebih buruk. Ada kepahitan yang memaksa seseorang menguatkan jiwanya. Ketika batin belum melihat rahmat di balik kepedihan, kejadian itu terkadang datang kembali agar rahmat itu terlihat. Lalu bagaimana cara para sufi menghentikan pola berulang? Pertama, membawa setiap luka ke hadirat Allah, bukan menumpuknya di dalam kepala, karena luka yang dipendam menjadi magnet bagi kejadian serupa. Kedua, merenungi akar pola, bukan hanya gejalanya, bukan kenapa orang selalu menyakiti, tetapi apa yang belum dipahami dari diri. Ketiga, mengubah cara melihat, bukan memaksa dunia berubah. Keempat, membersihkan hati dengan zikir, syukur, dan doa, karena hati yang jernih menarik kenyataan yang jernih. Dan terakhir, menata niat, sebab niat yang bersih membuka jalan yang bersih. Rumi berkata, ketika sebuah pintu terus menyakitimu, itu bukan pintunya yang salah. Mungkin saatnya mencari pintu lain. Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, bukan lingkungannya, tetapi cara memilih pintu yang selama ini dituju. Pada akhirnya, perjalanan tentang pikiran bukanlah tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa hidup selalu mulai dari dalam. Apa yang tinggal di batin, itulah yang akan menemukan jalan ke kehidupan nyata. Apa yang disimpan di pikiran, itulah yang perlahan membentuk pengalaman. Para sufi mengingatkan bahwa setiap manusia membawa cermin di dalam diri. Ketika cermin itu keruh, dunia pun terlihat gelap. Ketika cermin itu dipenuhi bayangan lama, kenyataan baru sulit masuk. Namun ketika cermin itu dibersihkan dengan kesadaran, syukur, zikir, dan kedekatan kepada Allah, segala sesuatu menjadi lebih terang, lebih lapang, lebih mudah dipahami. Kejadian-kejadian pahit yang berulang bukanlah azab yang menghukum, tetapi panggilan agar seseorang berhenti, melihat dan menyadari apa yang belum disembuhkan. Pengkhianatan yang datang berulang bukan berarti dunia kejam. Seringkali itu adalah undangan untuk menetapkan batasan. Penipuan yang terulang bukan berarti manusia jahat. Kadang itu adalah pelajaran agar batin lebih bijaksana. Kepahitan yang muncul dalam berbagai bentuk bukan berarti hidup tidak adil. Barangkali itu adalah cara Allah menguatkan jiwa sebelum diberikan sesuatu yang lebih besar. Dan ketika pola itu mulai dibaca, ketika batin mulai memahami akar dari luka, ketika pikiran mulai kembali jernih, di saat itulah sebuah bab baru mulai terbuka. Para sufi mengajarkan bahwa perubahan terbesar bukan pada dunia luar, melainkan pada cara melihat. Ketika pandangan berubah, realitas pun perlahan mengikuti. Ketika hati kembali bersandar kepada Allah, pikiran menjadi cahaya, bukan beban, dan seseorang mulai menarik pengalaman yang sejalan dengan kedamaian yang dijaganya. Maka semoga setiap yang mendengarkan mendapatkan ketenangan dalam menjaga pikirannya, kekuatan dalam menghadapi ujiannya, dan kejernihan dalam membaca pesan-pesan yang Allah titipkan melalui setiap kejadian. Semoga setiap luka disembuhkan, setiap pola buruk diputuskan, dan setiap langkah ke depan diberkahi dengan cahaya batin. Jika pembahasan ini penuh makna, silakan tulis di komentar sebuah solawat kepada Nabi, agar ruang ini dipenuhi cahaya, ketenangan, dan doa yang baik. Semoga setiap pikiran yang melintas selalu berada dalam penjagaan Allah. Semoga setiap langkah terarah menuju kebaikan. Dan semoga hati selalu diberi kelapangan untuk menerima apa yang datang, serta kekuatan untuk melepaskan apa yang memang harus pergi. Sampai bertemu dalam perenungan berikutnya. Semoga damai selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.